Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ghafur, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bekasi dari SDT Alizah Pekayon. Baik, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yuyun Agustina. Iya. Guru kelas 4 di SDT Alizah Pekayon ya, Bu Yun ya. Benar, Pak. Baik, Bu Yun gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah sangat baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bu Yun. Kenapa saya mengadakan percakapan praobservasi pada hari ini ya? Jadi sebelum nanti saya amati proses pembelajaran Bu Yuyun atau sebelum saya melakukan supervisi Bu Yuyun mengajar di kelas ya, tentunya tujuan supervisi kan untuk melihat ya, mengevaluasi bagaimana aktivitas pembelajaran yang dilakukan Bu Yuyun ya, agar nanti dapat berjalan dengan baik. Maka kenapa saya mengadakan percakapan praobservasi ini sebagai langkah awal, persiapan awal supaya nanti Bu Yun bisa melaksanakan pembelajaran supaya lebih baik lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Juga Bu Yun nanti bisa lebih percaya diri lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu Bu Yun ya? Ya, baik Pak. Nah, baik Bu Yun, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Bu Yun nih. Apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Bu Yun laksanakan di kelas? Ya, insya Allah setelah saya rancang nanti tujuan pembelajaran nanti yang akan saya terapkan itu yaitu anak-anak atau peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan faktor, Pak. Oke, jadi berkaitan dengan bilangan faktor, betul. Jadi nanti matematika. Baik. Yang berkaitan dengan bilangan faktor yang bersumber dalam masalah kehidupan sehari-hari. Baik, itu untuk tujuan belajarnya Bu Yun ya? Iya, betul. Lalu apa nih kira-kira area pengembangan yang akan Bu Yuyun lakukan di dalam pembelajaran itu? Kalau untuk area pengembangan nanti saya akan terapkan yaitu budaya positif, Pak. Jadi budaya positif dan kompetensi emosional. Jadi nantinya tuh anak-anak itu di dalam pembelajaran di kelas bersama teman-temannya itu nanti akan merasa aman, gitu. Kemudian yang kedua, area pengembangan nanti yang saya akan terapkan yaitu pada proses pembelajarannya itu saya akan menerapkan profil pelajar Pancasila yang berdimensi dengan gotong royong. Jadi dimensi Pancasila yaitu gotong royong. Nanti anak-anak berdiskusi secara kelompok. Jadi dimensi yang akan saya ambil itu ya anak-anak bisa bergotong royong, Pak. Gitu. Area pengembangan yang insya Allah nanti saya akan terapkan. Oke, baik Bu Yun. Ya. Berikutnya Bu Yun, untuk model pembelajarannya ini seperti apa yang akan Bu Yun laksanakan? Baik Pak, kalau model pembelajaran kan banyak ya Pak. Cuman yang pas sesuai dengan TP atau tujuan pembelajaran yang nanti saya akan ajarkan itu pembelajaran berbasis based learning Pak, problem based learning. Jadi PBL disingkatnya. Ya? Jadi berdasarkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sumbernya itu dari masalah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Pak. Jadi model pembelajarannya PBL ya? Iya tadi betul. Ya? Jadi based learning. Problem based learning. Iya, jadi dari masalah kehidupan sehari-hari. Betul. Pas banget Pak dengan TP-nya gitu. Nanti anak-anak juga aktif sih Pak, diskusi. Jadi berkelompok dalam menyelesaikan sebuah masalahnya. Baik. Lalu berikutnya masuk ke pertanyaan berikutnya Bu Yun. Baik Pak. Strategi pembelajarannya seperti apa yang akan Bu Yun laksanakan? Strateginya? Saya sudah menyiapkan strategi nih Pak, udah saya rancang. Insya Allah ya Pak. Strateginya itu saya tentunya akan menyiapkan kondisi kelas dulu Pak, kesiapan anak-anak belajar. Kemudian saya juga harus menyiapkan modul juga, alat-alat media pembelajarannya. Saya akan siapkan. Kemudian tentunya dalam proses pembelajaran saya juga akan menerapkan kolaborasi pada anak-anak. Dan terakhir saya juga akan, insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi berdasarkan minat anak, insya Allah. Jadi anak-anak tuh belajar dengan senang, berdasarkan apa yang mereka minati gitu. Jadi mudah-mudahan targetnya anak-anak tuh dapat memahami pelajaran dengan baik, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Yun ya untuk strategi pembelajarannya ya. Insya Allah Pak. Lalu berikutnya Bu Yun, rencana untuk penilaian atau evaluasi yang nanti akan dilaksanakan seperti apa Bu?
Untuk rencana evaluasi atau penilaiannya, saya akan melakukan asesmen formatif, Pak. Asesmen formatif. Iya, dan tentunya saya akan menyiapkan LKPD-nya juga dalam penilaiannya tersebut, rubrik. Gunanya saya melakukan asesmen itu nanti akan mengevaluasi diri saya juga, Pak, dalam saya tuh mengajarnya bagaimana, seberapa paham sih anak-anak ketika saya sudah selesai mengajar. Jadi tentunya saya akan melakukan asesmen atau penilaian tersebut gitu. Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir nih Bu Yun. Ya, boleh, Pak. Sasaran atau kelas dan waktu pelaksanaan yang nanti akan dilaksanakan materi atau pembelajaran tadi ya matematika, Ya. tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, kapan nih Bu Yun? Dan sasarannya kapan? Sasarannya insya Allah di kelas putri, karena di Oke. SD kita kan ada putra putri ya, Pak. Insya Allah di kelas putri di kelas 4B tepatnya. Kemudian waktunya insya Allah di hari Senin. Hari Senin ya, hari Iya. Senin. Baik. Jam ke berapa itu Bu? Jam pertama, Pak. Jam pertama. Iya. Baik. Nanti ya silakan disiapkan segala sesuatunya Bu Yun ya. Iya, baik, Pak. Baik Bu Yun, tadi Bu Yun sudah menyampaikan terkait dengan sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya ya. Iya, Jadi Pak. insya Allah Senin Insya depan Allah. Bu Yun mengajar di kelas 4B. 4B betul. Nanti saya akan datang melakukan observasi di kelas Bu Yun dan mencatat aktivitas pembelajaran yang Bu Yun laksanakan ya. Baik. Nah, baik Bu Yun, kemudian nanti setelah Bu Yun melaksanakan kegiatan pembelajaran, nanti kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Bu Yun Baik, ya. Pak. Yang insya Allah nanti akan didampingi oleh pengajar praktik juga. Nah, sebelum saya akhiri nih Bu Yun, Iya, Pak. kira-kira apa yang Bu Yun dapatkan nih dari hasil percakapan pra observasi ini? Oh, alhamdulillah saya jadi lebih siap lagi, Pak, nanti dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah saya jadi bisa menyiapkan apa yang harus disiapkan seperti modul, media dan lain-lainnya. Jadi saya lebih matang insya Allah dalam penerapannya nanti. Baik, Terima ya, kasih, Pak. mudah-mudahan berhasil ya Bu Yun ya, apa Insya yang Allah. sudah Amin. direncanakan dari semua pendekatan-pendekatan atau dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, model, asesmen dan lain-lainnya ya. Baik, Pak. Baik sekali, terima kasih Bu Yun. Sama-sama, Pak. Baik, demikian percakapan pra-observasi yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan observasinya atau supervisi pembelajarannya dan percakapan pasca observasi. Terima kasih atas segala atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.